80-an itu sama sekali tidak mengenal Kiai Wahab. Akibatnya apa? Padahal Kiai Wahab adalah guru, mursyid dalam hal politik dan perjuangan. Tahun 48 menghadap pemberontakan PKI, Wahab turun mengerahkan Hizbullah Sabilillah dan pasukan santri. Kiai Wahab itu adalah seorang wali, tetapi mastur. Jadi wali tapi terselubung. Nah, selubungnya apa? Selubungnya adalah politik kenegaraan. Makanya Kiai Wahab punya buku namanya Kaidah Berpolitik dan Bernegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdillah, la haula la quwata illa billah, amma ba'du. Al-Mukarramun, para alim, para ulama, para masyayikh, wabil khusus keluarga besar Romo Kiai Haji Wahab Hasbullah, ada Ibu Nyai Hajah Mahfudah, Bapak Kiai Haji Hasib Wahab, Ibu Nyai Hajah Rizbiyah Wahab, Ibu Nyai Haji Munjidah Wahab, Bapak Kiai Rokib Wahab, serta yang keluarga besar yang lain yang tidak bisa sebutkan satu persatu, dan yang sangat saya muliakan Rais Suriah PWNU Jawa Timur, Bapak Kiai Abdul Hakim, juga yang saya hormati Rais Suriah PCNU Jombang, Bapak Kiai Hasan, dan juga insya Allah nanti Al-Mukarram Romo Kiai Gus Muafik, insya Allah dari sini, dan juga Al-Mukarram Romo Kiai Miftahul Akhyar, Rais Am PBNU, insya Allah datang bersama-sama kita untuk mengayu bagio adanya hall dari Kiai Wahab Hasbullah yang kita cintai ini. Dan juga di sini hadir para santri dan kolega Mbah Wahab Hasbullah, ada Romo Kiai Masdwi Al-Hafidh, juga ada Kiai Abdul Rashid, beliau adalah sahabat Kiai Wahab, dan juga Kiai Hasyim Asy'ari, beliau datang dari Jakarta, dari Depok, dan beliau masih sehat walafiat untuk menemani kita semuanya. Para pejabat, baik dari Wakil Bupati, Bupati ada mewakilinya, dari Kepolisian, dari TNI, dan juga dari kementerian yang hadir pada kesempatan ini, hadirin hadirat sekalian, para undang yang berbahagia. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa hadir dalam acara yang sangat bermanfaat dan mubarakah, yaitu Hall Wahab yang ke-53. Semoga pertemuan kita ini, majelis kita ini diridhoi oleh Allah SWT. Dan semoga salawat dan salam selalu terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita harap ridho dan syafaatnya. Para masyayikh, para kiai, para ulama, dan khususnya Duriyah Kiai Wahab Hasbullah yang saya hormati, kami diminta untuk membacakan manaqib Kiai Wahab Hasbullah, yaitu membacakan keutamaan beliau yang bisa kita pelajari. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa mempelajari, mengenal pikiran dan perjuangan Mbah Wahab untuk era modern ini sangat penting sekali, terutama bagi kalangan muda. Kalau bagi kalangan yang sepuh, beliau mengalami sendiri, mengenal sendiri. Misalnya Romo Kiai Masduki Al-Hafidh, ini memang santri beliau. Jadi ya hafal, apalagi putra-putrinya seperti Ibu Nyai Mahfudah, Gus Hasib, dan sebagainya, termasuk Kiai Rosid. Dan juga Mbak Ibu lainnya yang dulu pernah nyantri pada Mbah Wahab. Tetapi bagi generasi baru ini belum mengenal Kiai Wahab. Bahkan 80-an itu sama sekali tidak mengenal Kiai Wahab. Akibatnya apa? Padahal Kiai Wahab adalah guru, mursyid dalam hal politik dan perjuangan. Beliau mursyid, tetapi kita tidak tahu apa ajarannya.
karena tidak sampai kepada kita. Akibatnya apa? Kami ini generasi tersesat. Mungkin yang muda-muda generasi tersesat. Tidak tahu apa yang diajarkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari, apa yang diajarkan oleh Kiai Wahab. Sehingga apa? Kita ini belajar pada orang lain. Belajar politik, belajar perjuangan pada orang lain. Terus terang waktu itu, kalau kita ingin ngerti politik, ingin ngerti gerakan, yang kita baca adalah minimal itu Tan Malaka atau Syahrir. Kalau mau keren lagi, kita baca bukunya Che Guevara dari Amerika Selatan sana. Itu kan keliru, padahal mereka jelas-jelas tidak berhasil, gagal dalam berpolitik. Padahal kita punya guru besar namanya Mbah Wahab. Nah, Ibu tahu nggak, namanya Che Guevara yang menjadi idola anak-anak muda tahun 80-90-an. Itu adalah muridnya Bung Karno. Dia pengagum Bung Karno, membaca buku-buku Bung Karno. Nah, padahal Bung Karno itu adalah salah seorang murid politik dari Kiai Wahab Hasbullah. Nah, sebenarnya guru suhu politiknya adalah Kiai Wahab Hasbullah. Kenapa kita berguru kepada cucu politiknya Kiai Wahab Hasbullah, yaitu si Che Guevara yang komunis itu gitu. Nah, ini karena kita tersesat dan akhirnya tahu bahwa Che Guevara juga tidak pernah jaya dalam berpolitik dan mati dalam pembuangan dan mati ditembak oleh tentara. Tidak berhasil. Tapi Kiai Wahab sebaliknya, ada pemimpin, pemikir politik, kenegaraan yang sukses. Sehingga beliau layak mendapat gelar pahlawan nasional. Di beliau ini tidak hanya tokoh nasional, bukan ulama kaliber nasional, tapi juga internasional. Dan juga tidak hanya ahli agama, ahli ngaji, tentu itu jagonya, tetapi beliau adalah ulama yang multi talenta, serba bisa. Ngaji bisa, politik bisa, silat bisa, ekonomi bisa, apa saja bisa. Itulah Kiai Wahab. Karena itu banyak hal yang kita pelajari dari beliau. Sayang itu tidak semuanya kita ketahui dan kita kenali. Karena belum ada buku yang menjelaskan semuanya itu. Karena itulah di sini kita perlu Universitas Wahab Hasbullah menuliskan buku itu. Jadi tidak ada persoalan politik nasional pada zamannya di mana Kiai Wahab tidak terlibat. Mulai dari Resolusi Jihad 45 bersama Mbah Hasyim Wahab menurunkan pasukan. Tahun 48 menghadapi pemberontakan PKI, Mbah Wahab turun mengerahkan Hizbullah Sabilillah dan pasukan santri. Tahun 49, tahun 48 ketika terjadi pemberontakan DITI, beliau turun juga. Begitu yang mengatasi pemberontakan PRRI, komunis sampai pemberontakan pembebasan Irian Barat. Beliau itu terlibat untuk menyelesaikannya. Maka layaklah beliau diberi gelar pahlawan nasional. Karena beliau ini berdiri di belakang Bung Karno. Tidak hanya memberi nasihat, tapi juga mengirimkan anak buahnya, mengirimkan pasukannya untuk menumpas PKI, untuk mengatasi pemberontakan DITI, PRRI sampai pembebasan Irian Barat. Itu Kiai Wahab tidak hanya memikirkan konsepnya, tetapi juga memberikan solusi dan mengirimkan pasukan untuk meredam pemberontakan. Selain itu beliau juga tidak hanya nasional, tapi juga berkaliber internasional. Contohnya, waktu beliau mendapatkan tugas dari NU untuk memimpin delegasi Hijaz di Resolusi Hijaz, beliau sukses menjalankan misinya. Padahal waktu itu Raja Saudi lagi berkuasa, raja yang sangat otoriter, sangat kejam. Siapapun yang melawan tidak sepaham dengan gerakan Abdul Aziz yang Wahabi itu akan ditindas. Bahkan banyak pemimpin Thariqah yang dibunuh. Bahkan tidak hanya yang hidup dibunuh, yang mati pun dibunuh. Dari kuburannya dibongkar para pemimpin Thariqah itu karena dianggap sesat. Gitu. Tidak ada ulama yang berani, semuanya tiarap. Karena takut dengan kekejaman Raja Ibnu Saud yang menguasai Saudi Arabia, yaitu Najd dan Hijaz. Tidak ada yang berani. Tetapi NU tidak ingin bahwa akan terjadi pertumpahan darah dan terjadi halangan dalam melaksanakan ibadah haji dan
belajar mengajar Ahlussunnah wal Jamaah di Tanah Suci, maka NU mengirim utusan untuk membebaskan bermadhab dan beragama di Saudi Arabia. Maka dibentuklah Komite Hijaz. Padahal Indonesia waktu itu belum merdeka. Kita sudah mengirimkan delegasi ke sana menemui raja. Nah, Kiai Wahab sebelum melakukan bertemu dengan raja, beliau mengkonsolidasi kembali, mengorganisir kembali para ulama yang sudah lama tiarap, tidak berani bangkit. Dibangkitkan, dimotivasi dan juga diprovokasi sehingga mereka bangkit semua. Dan semuanya setuju untuk mendukung misi Komite Hijaz bertemu raja. Nah, dengan adanya dukungan yang sangat luas, tidak hanya ulama dari Nusantara, tetapi dari negara lain yang masih mukim di situ, itu ikut semua. Nah, ternyata tidak yang dari Ahlussunnah wal Jamaah, yang Syiah pun ikut-ikutan mendukung, karena mereka sama-sama tidak berani menghadapi. Nah, dengan adanya dukungan yang luas itulah, maka misi Kiai Wahab diterima dan dihormati dan juga dituruti apa yang menjadi usulan dari Komite Hijaz yang dipimpin oleh Kiai Wahab. Karena apa? Ternyata Kiai Wahab bukan ulama sembarangan. Dia membawa misi dari organisasi besar nama Nahdlatul Ulama yang mewakili umat Islam Indonesia. Bahkan beliau juga mewakili umat Islam di seluruh dunia. Nah, inilah peran Kiai Wahab, peran Nahdlatul Ulama dalam menjaga perdamaian dunia. Bayangkan kalau tidak ada resu jihad, maka tidak ada Komite Hijaz, maka nanti sudah dihancurkan. Dan juga aliran yang lain selain Ahlussunnah wal Jamaah sudah disirnakan dari Saudi Arabia, terutama dari Haramain. Nah, itulah perjuangan beliau baik di tingkat nasional maupun internasional. Nah, itu semuanya dijalankan dengan penuh kesuksesan. Karena itu beliau ini adalah tokoh yang tidak hanya dikenal di Indonesia tapi dikenal di seluruh dunia. Makanya Kiai Hamid dari Pasuruan mengatakan bahwa Kiai Wahab itu adalah seorang wali, tetapi mastur. Jadi wali tapi terselubung. Nah, selubungnya apa? Selubungnya adalah politik kenegaraan. Makanya Kiai Wahab punya buku namanya Kaidah Berpolitik dan Bernegara. Nah, itu disebut selubung atau hijabnya atau masturnya itu. Nah, ternyata beliau adalah wali yang ditugaskan untuk menjaga politik, menjaga negara. Nah, karena beliau wali tentu karomahnya besar. Makanya sukses dalam menjalankan misinya dan juga barokahnya sangat besar. Karena itu siapa saja yang berada di sekitar beliau akan mendapatkan limpahan barokahnya. Baik ketika beliau masih hidup maupun sampai meninggal dunia, pasti akan dapat barokahnya. Nah, salah satu contoh ada orang yang mendapat barokah dari Kiai Wahab, yaitu seorang supirnya. Jadi Kiai Wahab punya seorang supir, yang itu karena barokah beliau menjadi tokoh besar, tokoh nasional. Sebenarnya beliau ini bukan supir, tapi semacam khodam, punokawan, yang tukang nyugui kalau ada tamu. Namanya Abdurrahman. Nah, Abdurrahman ini suatu ketika disuruh Mbah Wahab mau pergi. Mbah Wahab nyuruh Abdurrahman itu manggil supirnya. Abdurrahman, tolong ambilkan supir Kang Hadi, saya mau pergi. Oh iya Kiai. Lalu dipanggillah si supir ini. Ternyata supir ini sedang sakit. Lalu Kiai Wahab si Abdurrahman ini bilang Kiai Wahab, Kiai, Kang Hadi sakit, nggak bisa ngantar, nggak bisa nyupiri. Yaudah kalau begitu cari supir yang lain. Oh nggak usah Kiai, saya aja yang nyupiri, kata Abdurrahman itu. Kata beliau, selamat datang Bu Nyai.
Jadi kata Abdurrahman ini, Kiai, Pak Hadi nggak bisa. Yaudah, kamu cari supir yang lain. Kata Abdurrahman, oh nggak usah Kiai, biar saja yang nyupir. Loh, memang kamu bisa nyupir tak? Sakit Kiai, tapi kon duwe rebues ta? Mboten gitu. Nggak punya SIM, tapi berani nyupir. Ya wis gak apa-apa, engko nek polisi aku sing nyupir gitu. Jadi kalau ada polisi saya nyupir gitu. Akhirnya diantarlah beliau itu ke Kiai di suatu tempat rumahnya Kiai. Nah di perjalanan itulah si Kiai Wahab ini bercerita pada si supirnya ini. Pada itu supir tembak itu, yang tidak punya rebues, tidak punya SIM. Nah suatu ketika ya senang si supir ini diceritain Kiai Wahab, kemudian dia juga banyak bertanya pada Kiai Wahab. Kemudian setelah pulang, suatu ketika Kiai Wahab nyuruh lagi si supir ini, si khadamnya ini, Abdurrahman ini, untuk nyari supir lagi, mau pergi. Nah si Abdurrahman ini pura-pura keluar ruangan, kemudian masuk lagi, dia bilang, padahal belum ketemu supirnya itu. Kiai, supirnya lagi ada hajatan di tempat lain, beliau nggak bisa nyupir, biar saya aja nyupir gitu. Padahal dia belum dibilangin, karena si Abdurrahman ini suka mendengar Kiai Wahab, berguru pada Kiai Wahab, bertanya tentang apa saja, cerita apa saja. Jadi terus menerus berguru pada beliau, sehingga beliau banyak tahu tentang Kiai Wahab. Berguru tidak hanya ngaji, tetapi sambil nyupiri. Dan Abdurrahman ini lama kemudian dikenal dengan Abdurrahman Wahid, yaitu Gus Dur itu. Jadi Gus Dur itu adalah supirnya Kiai Wahab. Jadi belajar dengan cara nyupir gitu, itu aja bisa jadi presiden, karena barokahnya yang begitu besar. Itu kegigihan Gus Dur ketika belajar dengan cara ngawulo kepada Kiai Wahab, jadi supirnya, jadi peladennya, jadi hulamnya, sampai diikuti begitu, sehingga terus menerus beliau menjadi supir itu di tempat Kiai Wahab. Tapi karena melihat perkembangan si supir ini bagus, maka akhirnya oleh Kiai Wahab ditetapkan beliau ini sebagai pendampingnya. Jadi si Abdurrahman atau Gus Dur ini lama-lama dijadikan pendampingnya. Jadi kalau ada tamu siapa saja, Gus Dur harus menemani, harus di sampingnya. Kecuali kalau tamu itu ingin bertemu empat mata, baru nggak boleh ikut. Tapi setelah tamu pulang, Gus Dur ceritain siapa tamu itu dan apa yang diomongkan. Disitulah Gus Dur banyak belajar politik, belajar agama, belajar budayaan pada Kiai Wahab. Belajar sendiri, tidak di sekolah, tapi diajari secara privat. Maka jadilah Gus Dur yang besar itu. Jadi gak main-main Gus Dur itu. Belajar politik pada Kiai Wahab. Makanya termasuk yang tidak tersesat, karena tahu betul ajaran Kiai Wahab seperti apa dan bagaimana berpolitik yang sebenarnya, karena mendapat guru yang benar, yaitu Kiai Muhammad Hasbullah. Makanya ketika selesai dari tambak beras, mu'alimin dan mengajar, beliau kuliah ke Mesir. Dan ketika beliau di Mesir, makanya beliau malas kuliah. Kenapa? Di sana tidak menemukan guru sehebat Kiai Wahab. Tidak ada guru sehebat Kiai Hasim. Tidak ada guru sehebat Kiai lain yang ditemui bersama Kiai Wahab. Makanya malas dia kuliah. Kuliah di Mesir tidak selesai, karena nggak cocok pada dosen-dosennya dan ilmunya udah kuasai semua. Kemudian ke Irak juga begitu. Nah, itulah kenapa Gus Dur malas kuliah tapi berhasil, karena punya guru yang benar. Nah, sementara kita tidak tahu di mana kehebatan Kiai Wahab, hanya Gus Dur yang tahu banyak. Makanya beliau berpolitiknya lihai seperti Kiai Wahab. Ini diceritakan oleh Gus Dur sendiri. Insya Allah mutawatir cerita ini, karena Gus Dur sendiri yang cerita. Di banyak hal yang Kiai Wahab itu mengkader orang, punya visi yang jauh ke depan. Bayangkan mengkader Gus Dur sejak usia 17 tahun. Kemudian sampai beliau jadi tokoh pemikir besar dan sampai jadi presiden. Itu peran Kiai Wahab sangat besar di situ. Dan Kiai Wahab kalau membimbing orang pasti berhasil, banyak berhasilnya. Satu contoh, Kiai Wahab itu kan orangnya ahli dalam politik, ahli dalam ekonomi, tidak hanya politik. Beliau mendirikan Nahdlatul Tujar, beliau mendirikan Syirkah Mu'awanah dan macam-macam usaha bisnis. Tetapi beliau tidak ingin maju sendiri, beliau kader banyak orang. Nah, salah satu kader yang hebat menjadi pebisnis yang top itu namanya Rahmat, dari Jawa Tengah, dari Purworejo.
Itu tinggal di Surabaya, dibimbing Kiai Wahab. Makanya pada tahun 59, ketika NU jadi partai politik dan dapat banyak jabatan menteri, tetapi oleh Presiden Soekarno hanya diberi Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri Hubungan Sipil Militer. Lama-lama Kiai Wahab itu bosen, mosok awake dhewe duwe menteri-menteri sing gak ono APBN. Mbok sekali-kali menteri yang hebat dong. Menteri Luar Negeri atau Menteri Ekonomi, ngadul ke Bung Karno. Bung, mosok duwe Menteri Agama tok, Menteri Sosial tok. Gak ada menteri yang lain yang bisa berikan kami. Mbok Menteri Ekonomi. Dan memang NU punya calon Menteri Ekonomi. Wah, ada, kata Kiai Wahab. Coba kirim ke saya. Maka dikirimlah si Rahmat ini. Rahmat dikirim ke Bung Karno, lalu dijadikan temannya Bung Karno sementara di fit and proper test, kira-kira begitu. Tapi diajak pergi kemana-mana. Disitulah Bung Karno bercerita tentang kondisi ekonomi di Indonesia. Ini gimana ini? Ekonomi kita. Padahal perusahaan-perusahaan Belanda, perusahaan asing punya Inggris sudah kita ambil semua. Sudah kita nasionalisasi. Tetapi kok kita tetap gak maju-maju. Rakyatnya masih miskin aja. Kamu punya pikiran gak? Nah, disitulah si Rahmat ini menjawab, oh iya Bung, apa gunanya menasionalisasi perusahaan besar, BUMN-nya Belanda, tetapi kalau di bawah itu distribusinya masih dikuasai orang asing. Baik Arab, ada Cina, ada Jepang, macam-macam yang masih distribusi ekonomi kita. Makanya kita nggak kaya-kaya, kata Rahmat itu. Maka kemudian, lalu usulmu apa? Ya kita batasi, kita atur Bung. Yaitu di mana pribumi boleh berdagang dan mana asing boleh berdagang. Itu harus kita atur secara profesional. Maka disitulah kemudian NU punya usulan agar perdagangan itu diatur. Maka muncullah namanya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 59, PP 10, yaitu melarang orang asing berdagang di kota kecil, kabupaten. Orang asing tidak boleh. Nah, dengan cara itulah kemudian orang asing diusir dari kota kabupaten, hanya boleh tingkat provinsi. Nah, maka orang asing itu ya Cina-Cina itu, dulu Cina masih asing, yang pribumi boleh, Arab juga masih asing, itu diusir semua ke luar negeri, nggak boleh dagang di ini. Nah, itu PP 1059 itu yang kebijakannya dari Menteri NU, kadernya Kiai Wahab namanya Rahmat Mulyo Miseno. Ketika jadi Menteri Perdagangan diterapkan itu. Maka terjadilah perkembangan ekonomi yang merata. Tidak ada pemerasan, pribumi sudah menguasai jaringan ekonomi. Nah, itulah kemajuan ekonomi dicapai. Dan Kiai Wahab membuktikan bahwa ternyata orang NU bisa ngurusi ekonomi. Dan tidak main-main. Kebijakan ini membuat sebuah negara superpower, negara Cina di Mao Zedong itu marah. Jadi Mao Zedong marah. Kalau Indonesia terus mengusir orang asing yang ada di Indonesia, maka kami dari negeri Tiongkok tidak segan-segan akan mengirimkan kapal perang ke Indonesia. Lalu Bung Karno, kami juga tidak takut. Ini soal kesejahteraan rakyat dalam negeri, kebijakan dalam negeri. Maka silakan kalau berani, saya akan bertahan dan saya tidak akan menyerah, kata Bung Karno. Nah, itulah orang NU bikin kebijakan, menterinya dari NU, tetapi presiden berani mempertanggungjawabkan ketika berhadapan dengan kekuatan asing. Nah, ini kan tidak ada sekarang orang seperti itu gitu. Dan karena kehebatan kita dalam buat konsep ekonomi. Nah, sekarang ini setelah Bung Karno jatuh, setelah Orde Baru dan setelah reformasi, sekarang asing udah bebas berdagang di tingkat daerah. Muncul Alfamart, Indomaret, kemudian Lawson, Dawson, macam-macam itu. Itu seharusnya nggak boleh. Dulu zaman Gus Dur nggak ada itu. Gus Dur waktu jadi presiden nggak boleh itu. Alfa beroperasi di mana? Dibatasi. Nah, sekarang marak di mana-mana dan sehingga mematikan usaha nasional kita. Bahkan terakhir masih mereka usul Alfamart dan Indomaret usul pada pemerintah agar pedagang Madura itu ditutup, dibatasi, nggak boleh buka 24 jam. Nah, ini kalau ketahuan Mbak Wahab dulu pasti udah ngamuk Mbak Wahab itu, udah berjalan untuk membela. Nah, itu pentingnya
NU ngurusi soal ekonomi, dan itu langsung Mbah Wahab sendiri mengkader orang yang bisa menjalankan kebijakan ekonomi di tingkat negara, tidak hanya untuk NU. Nah, banyaklah apa yang dicontohkan oleh Kiai Wahab. Dan Kiai Wahab ini punya banyak keutamaan, keunggulan tadi itu. Dan salah satunya adalah beliau ini mampu membaca situasi, tahu geopolitik. Ada suatu contoh ya. Nah, tadi itu diriwayatkan oleh Kiai Baidowi Adnan. Beliau itu adalah salah satu dulu jadi ajudannya Kiai Wahab waktu di Jakarta ketika beliau jadi Rois Am. Dan ini ada cerita lagi bahwa Kiai Wahab itu juga punya kemampuan besar untuk membaca situasi geopolitik. Tahun 60 beliau diajak oleh Bung Karno ke Amerika untuk menghadiri sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Nah, waktu itu karena dalam sidang umum maka banyak para petinggi negara, ada raja, ada presiden, perdana menteri, semua diberi kesempatan pidato di depan majelis umum itu. Semua pidato dan semuanya mengutarakan isinya. Kemudian Bung Karno mendengar, menyimak, termasuk Kiai Wahab. Lalu Bung Karno mengatakan, waduh, kok semua isinya sama seperti yang saya siapkan pidato saya ini. Dan orang semua ngantuk karena pidatonya sama, yaitu isinya mengutuk kolonialisme, anti-imperialisme, kemudian menuntut kebebasan dan juga menuntut ganti rugi dan kemerdekaan. Semuanya negara ngomongnya begitu. Sehingga hadirin pada ngantuk. Lalu Bung Karno tanya kepada Kiai, ini kalau caranya begini, saya juga membacakan pidato saya, maka semua orang akan ngantuk seperti yang lain. Lalu bagaimana caranya? Ya betul aja kata Kiai Wahab. Semua tadi bisanya cuma menuntut-nuntut aja para raja dan presiden itu. Yang dibutuhkan kan solusi. Harus ada tema lain, yaitu memberikan solusi terhadap penjajahan ini. Nah, lalu menurut Kiai Wahab, apa solusinya kata Bung Karno? Ya gampang saja, yaitu Bung Karno harus pidato tentang Pancasila. Karena solusi dari penderitaan, solusi dari penjajahan ini adalah Pancasila. Kata Bung, oh betul sampean. Maka setelah itulah Bung Karno pidato tentang Pancasila di sidang umum PBB itu. Itu atas usul Kiai Wahab. Karena inilah yang memberikan solusi bagi negara yang sedang terjajah atau baru keluar dari penjajahan untuk mengatasi keadilan. Itu perintah dari Kiai Wahab, usul dari Kiai Wahab. Bung Karno udah lupa gitu. Disitulah kemudian Bung Karno memperkenalkan Pancasila kepada seluruh pimpinan negara di dunia ini. Maka dibacalah Pancasila itu, yaitu Pancasila, kata Bung Karno, adalah 5 principles. Dan terusnya dijelaskan 1, 2, 3 sampai selesai. Dan ketika Bung Karno bicara Pancasila, semua menyimak, semua tertegun, tidak jadi ngantuk. Dan semua memperhatikan. Karena usul yang diberikan adalah sangat luar biasa, sangat mendalam, tidak hanya provokasi, tetapi betul-betul solusi yang diberikan. Dan solusinya tidak lain adalah Pancasila. Dan ini insya Allah riwayatnya mutawatir, karena yang meriwayatkan ada Kiai Haji Mas Duki dari Surabaya. Itu Kang Masnya Romo Kiai Miftahul Akhyar yang cerita. Beliau ceritanya dari Kiai Wahab sendiri. Nah, artinya apa? Bahwa Kiai Wahab itu bisa membaca situasi yang Bung Karno sendiri tidak bisa membaca. Tidak tahu solusinya apa ketika orang udah jenuh di sidang umum PBB itu. Tapi Kiai Wahab tahu apa solusinya. Dan apa yang diinginkan oleh mereka itu bisa membaca. Nah, inilah salah satu keutamaan dari Kiai Haji Wahab Hasbullah. Dan beliau adalah pemimpin besar yang sampai akhir hayatnya. Tadi itu, kenapa kita perlu mengenali Kiai Wahab? Karena kita ini selalu mengambil referensi dari orang lain. Tidak tahu bahwa kita sudah punya referensi sendiri. Kiai Wahab sudah punya teori sendiri. Ya, inilah yang sedang disusun oleh Universitas Wahab Hasbullah, sedang bikin buku tentang pedoman berpolitik bernegara dari Kiai Wahab Hasbullah. Agar generasi muda tidak kesulitan dalam beraktivitas, bergerak terutama di bidang
politik, di bidang ekonomi dan juga bidang kebudayaan. Karena semua sudah diatur, sudah dirumuskan oleh beliau. Makanya beliau ini orang sukses. Dulu itu bangsa generasi saya itu tidak mengenal siapa Kiai Wahab itu. Kiai Hasyim juga tidak kita kenal. Yang kita kenal hanya Tan Malaka. Kita kenalnya Syahrir, Bung Karno, Che Guevara, dan lain-lain. Kita nggak kenal Kiai Wahab. Nah, baru belakang ini baru kita kenal namanya Kiai Wahab. Kiai Hasyim ternyata punya teori yang tidak kalah dengan mereka. Bahkan lebih hebat dari mereka. Kenapa? Semua orang yang kita baca itu gagal. Dalam pemilu 55, NU pendatang baru, itu NU bisa menduduki posisi ketiga, pemenang ketiga. Yang nomor 1 PNI, kedua Masumi, ketiga NU, baru PKI dan PSI. Dan kita tahu bahwa partai-partai ini dan tokohnya itu mengalami nasib yang tidak beruntung. Pada pemilu 71, partai-partai yang lama itu sudah tumbang, sudah tidak ada. Pertama adalah PKI, sudah bubar dan pimpinnya Aidit mati tertembak. Kemudian juga sama, Partai Murba, ini juga partainya bubar dan ketuanya Tan Malaka juga mati tertembak. Kemudian PSI, Partai Sosialis yang orangnya hebat-hebat itu, partainya dibubarkan dan orangnya mati dalam penjara, namanya Syahrir itu. Termasuk pemilu 71, PNI itu bukan partai yang sangat kuat, dibikin oleh Bung Karno. Tahun 71, PNI merosot, berantakan, hanya mendapatkan 6% suara. Dan setelah itu Bung Karno juga mati dalam tahanan. Sementara Kiai Wahab sebagai pemimpin NU, beliau bisa mempertahankan NU sebagai partai terbesar, menang 20%, sementara PNI hanya 6%. PSI sudah tumbang, Murba tumbang, Masumi sudah tumbang. Tapi Kiai Wahab bisa memenangkan NU sebagai partai pemenang dalam pemilu 71. Partai terbesar ya. Partai terbesar 71. Maka disitulah kemudian beliau menang dalam kejayaan. Lalu di dalam khutbah wadak beliau, khutbah terakhir beliau diucapkan tahun 1971 di Surabaya. Beliau mengatakan dengan tegas bahwa sebagai partai terbesar, NU bukan besar dalam hanya jumlah pendukungnya, tapi harus besar dari segi peran dan pengaruhnya. Karena itu tugas NU sebagai partai terbesar adalah menegakkan nilai-nilai Pancasila agar bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara sebagai negara yang bertakwa kepada Allah yang Maha Kuasa, kata Kiai Wahab. Dengan dasar cita-cita menjunjung tinggi demokrasi, kemanusiaan, dan keadilan sebagaimana yang diajarkan oleh Pancasila itu sendiri. Itulah khutbah terakhir, khutbah wadak dari Kiai Wahab, yaitu masih ingat membela negaranya. Dan setelah itulah beliau wafat dalam kondisi dalam kejayaan. Sementara lawan politiknya semua tumbang, partainya tumbang, dan orang juga tumbang. Sementara Kiai Wahab meninggal di tengah kejayaan dan kemenangan itu. Nah, karena itu apa yang disampaikan oleh Kiai Hamid dari Pasuruan itu benar, bahwa beliau adalah wali yang terselubung, wali yang mastur, terselubung oleh politik, dan memang wali yang ditugaskan untuk ngatur politik. Nah, wali berpolitik tentu tidak akan kalah gitu, tentu menang, karena membawa misi Islam Sunnah wal Jamaah. Dan itulah berbagai hal, banyak sekali keutamaan dari guru kita Kiai Haji Wahab Hasbullah, sehingga beliau layak kita jadikan guru dan panutan, terutama di dalam situasi modern yang politiknya lagi kacau balau karena masuknya berbagai ideologi yang berbeda-beda. Karena itulah di sini
pentingnya kita mempelajari politik Kiai Wahab, terutama generasi baru, agar ke depan kita berpolitik punya tuntunan. Politik tidak asal-asalan, politik tidak boleh dengan tangan kosong, tetapi harus punya modal, punya tahu jurusnya, tahu kuda-kudanya, tahu strateginya, sebagaimana diajarkan oleh Kiai Wahab, sehingga kita berpolitik, bermasyarakat, dan juga berekonomi, itu bisa punya pengaruh yang besar, tidak hanya pada Nahdlatul Ulama, tapi pada Republik Indonesia yang kita cintai ini. Dan itulah makanya Kiai Wahab itu menjadi kiai yang sangat disegani, baik oleh kawan maupun lawannya. Termasuk orang yang paling segan dengan Kiai Wahab adalah namanya Adam Malik. Beliau ini setelah gagal berguru dengan gurunya sendiri namanya Tan Malaka, tapi Tan Malaka gagal. Bukunya hebat, tapi berpolitiknya gagal. Syahrir tulisannya hebat, tapi berpolitik gagal. Tetapi Kiai Wahab, walaupun belum menulis buku politik, tapi politiknya berhasil. Karena itulah yang bisa kita jadikan guru politik untuk membangun bangsa ini, kata Adam Malik, adalah berguru pada Kiai Wahab Hasbullah. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Semoga ini menjadi inspirasi buat kita semua, menjadi pedoman buat kita semua, apa yang sudah diajarkan oleh guru kita, para masyayikh kita, bagaimana kita melakukan perjuangan Ahlussunnah wal Jamaah, baik di dalam hal agama, sosial, ekonomi, sampai dalam hal politik. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.